Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Damianti. Dari video ini saya ingin menjelaskan materi tentang konformitas dan saya ingin memberikan dua contoh spoiler tentang materi konformitas ini. Nah, jadi konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok akibat tekanan kelompok. Dan konformitas juga merupakan tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Jadi di sini saya ingin memberikan spoiler dari contoh konformitas ini. Yang pertama, jadi contoh yang pertama adalah 3 sekawan yang bernama Taufik, Riswati, dan Maya. Jadi 3 sekawan ini sering sekali menghabiskan waktu di toko buku untuk membaca. Nah, namun Riswati dan Maya kan suka sekali membaca. Namun Taufik ini sendiri dia tidak suka dengan berkegiatan membaca tersebut. Nah, lalu ketika Riswati dan Maya itu sedang asik membahas atau ngobrol tentang apa yang mereka baca itu, Taufik dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia hanya merenung dan diam. Karena dia tidak suka membaca, jadi dia hanya ikut-ikutan saja ke toko buku untuk menemani mereka. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika mereka sering bermain ke toko buku untuk membaca buku, akhirnya Taufik menjadi tergiur untuk membaca buku dan ia senang untuk membaca buku seperti itu. Nah, untuk lengkapnya nonton saja di video yang saya sudah kasih linknya. Lalu juga contoh yang kedua itu tentang seorang mahasiswi, dia bernama Ajahra. Jadi Ajahra ini dia asal dari Bandung, lalu dia berkuliah di Makassar. Awalnya Ajahra berpikir orang Makassar itu ya orangnya sering marah-marah seperti itu kan. Jadi dia sudah mempunyai teman. Nah, teman yang satu ini yang perempuan ini, dia ketika berbicara itu nadanya nada marah gitu. Nah, di situ Azhara tidak tahu, dikira dia temannya itu marah-marah, padahal sebenarnya ciri khas orang Makassar memang seperti itu. Jadi konformitas juga itu bisa mempengaruhi perubahan perilaku seseorang atau individu. Karena kan temannya Zahra yang baru itu, karena memang dia orang Makassar, jadi ciri khas orang Makassar pasti memiliki suara yang tinggi, tapi itu bukan marah-marah. Nah, yang dilihat Zahra sendiri, temannya itu sedang marah-marah kepada dia, padahal bukan seperti itu. Jadi budaya atau daerah juga bisa merubah perilaku seseorang, individu seperti itu. Itu contoh konformitas atau spoiler video dari contoh yang kedua. Lalu ada juga materi yang kedua, yaitu mengenai fasilitas sosial. Jadi fasilitas sosial adalah peningkatan prestasi individu karena disaksikan oleh kelompok. Dan fasilitas sosial juga merupakan kecenderungan orang untuk tampil berbeda bila dihadapkan oleh orang lain pada saat sendirian dibandingkan dengan penampilan mereka saat sendirian. Ketika dihadapkan oleh orang lain, mereka tuh cenderung tampil lebih baik dalam tugas sederhana yang sudah dilatih, tapi akan lebih buruk pada tugas yang baru atau belum dilatih. Nah, untuk contoh spoilernya, yang pertama itu ada dua orang anak, yaitu Akmal dan Rizky. Jadi Akmal itu dari keluarga yang berkecukupan, dia itu anak yang sangat manja terhadap orang tuanya, apa-apa harus diantarkan, apa-apa harus bergantung dengan orang lain. Sedangkan Rizky adalah anak yatim piatu yang dia tinggal sendiri dan survive sendiri. Akmal itu anaknya sangat positif sekali terhadap Rizky itu sangat positif sekali terhadap Akmal. Bahkan pertemuan pertama kali mereka, Rizky sendiri yang menyapa Akmal, namun di situ sikap Akmal terhadap Rizky tidaklah baik. Akmal selalu memandang rendah Rizky karena
Rizky sendiri itu tergolong tidak mampu karena memang dia hidup sendiri ya, jadi penampilannya seperti itu. Jadi tapi yang membuat Akmal heran, setiap Akmal melihat Rizky, Akmal tidak melihat beban hidup gitu, beban hidup yang ditampilkan oleh Rizky. Jadi Rizky tuh kayak orangnya bahagia terus gitu. Nah itu yang membuat Akmal heran. Jadi diam-diam kayak Akmal menyelidiki apa sih yang membuat Rizky itu kayaknya bahagia terus. Bahkan gimana ya, Akmal yang orang yang berkecukupan, dia malah mempunyai banyak masalah yang terlihat gitu, yang terlihatkan gitu oleh orang lain, sedangkan Rizky tidak. Nah ini yang membuat Akmal jadi penasaran dan mengikuti Rizky. Sebenarnya apa sih yang membuat Rizky itu tetap bersemangat, tetap ceria gitu mukanya. Dan ternyata adalah bagaimana cara dia bertahan di situasi yang dia hanya hidup sendiri. Ternyata dia itu anak yang mandiri, dia bekerja sendiri, dia tidak mau menyusahkan orang lain, dan benar-benar anaknya positif sekali Rizky itu. Nah, dan yang membuat Akmal sadar adalah kegigihan seorang Rizky yang bisa bertahan hidup sendiri. Jadi dari situ Akmal mulai sadar dia harus berubah, dia harus lebih baik, dia harus bisa menjadi lebih baik seperti Rizky, seperti itu. Jadi Rizky itu anak yang menginspirasi Akmal untuk berubah menjadi mandiri seperti itu. Nah, lalu contoh spoiler yang kedua itu tentang anak-anak milenial ya, yang berpengaruh terhadap pengaruh aplikasi atau media sosial, maksudnya kayak gadget seperti itu. Nah, jadi ada salah satu siswa yang sering sekali menasihati teman-temannya untuk jangan terlalu berlebihan terhadap gadget, karena itu dampaknya akan sangat buruk, karena menjadikan kita bisa menjadi individualisme, terus bisa bersikap apatisme, tidak mau bersosialisasi. Nah, teman yang satu ini mengingatkan kepada kelompoknya agar di rem gitu dalam menggunakan gadget, dan akhirnya teman-temannya pun mengikuti nasihat dari temannya yang ini, dan mereka jadi berubah untuk membatasi penggunaan gadget seperti itu. Jadi salah satu teman ini berusaha untuk meningkatkan prestasi individu dianya sendiri, agar teman-temannya itu yaudah yuk jangan terlalu berlebihan terhadap gadget seperti itu. Jadi teman-temannya itu mengikuti saran yang diberikan oleh temannya yang lain itu ya, seperti itu. Jadi materi yang ketiga itu ada polarisasi. Nah, polarisasi itu merupakan kecenderungan orang untuk berkeputusan lebih berani atau lebih takut ketika masuk kelompok atau di luar kelompok dalam menghadapi suatu fenomena. Ketika misalkan saya berada dalam kelompok yang saya telah mengenali karakteristik kelompok tersebut dan mengenal secara dekat setiap anggota-anggotanya gitu. Nah, jadi polarisasi itu adalah sebuah dukungan juga dari anggota kelompok pada suatu tindakan tertentu seperti itu. Nah, saya ambil contoh yang pertama, itu saya spoilerkan. Jadi saya pernah melihat drama Korea, judulnya Startup. Jadi drama ini mengisahkan bagaimana cara memulai atau memupuk bisnis dari awal, dari kecil hingga besar. Di situ banyak rintangannya, banyak saingan dari pengusaha lain. Bagaimana cara menghadapi mental kita jika misalkan ada mentor yang membuat mental kita down, kita harus bangkit seperti itu. Jadi di sini juga kita dapat melihat kerjasama tim dengan baik. Jadi drama ini tuh memang drama yang paling bagus menurut saya. Nah, di situ saya mengambil sedikit cuplikan yang berhubungan dengan polarisasi.
namanya adalah Sodalmi. Jadi Sodalmi ini tadinya mempunyai perusahaan yang terdiri dari 5 orang. Nama perusahaannya adalah Samsung Tech. Jadi Samsung Tech ini adalah perusahaan di bidang teknologi. Jadi sebelumnya perusahaan ini tuh mendapat tawaran kerjasama terhadap perusahaan lain. Jadi ibaratnya ini kayak mereka menganggapnya itu kerjasamanya untuk mengambil alih perusahaan mereka dan karyawan-karyawannya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata perusahaan mereka itu diakuisisi. Nah, akuisisi itu adalah pengambilan beberapa pegawai. Nah, yang diambil hanya 3 orang. Namun di perusahaan Samsung Tech ini ada 5 orang. Nah, Sodalmi sendiri tidak diambil oleh perusahaan yang di luar negeri. Di situ dia perannya jadi CEO, tapi dia tidak diambil karena yang memang dibutuhkan itu hanya pengembang. Pengembang itu yang ahli di bidang teknologi. Nah, yang ahli di bidang teknologi ini ada 3 orang. Yang 3 orang ini salah satunya bukan Sodalmi. Nah, lalu setelah itu perusahaan mereka menjadi retak dan tidak berkembang lagi karena dikira perusahaan Samsung Tech sendiri, perusahaan mereka itu diambil alih, ternyata hanya diakuisisi, hanya diambil sebagiannya saja. Nah, pada akhirnya Sodalmi ini ingin mencari pekerjaan lain dan akhirnya dia masuk ke dalam perusahaan kakaknya sendiri. Nah, perusahaan kakaknya sendiri adalah perusahaan yang menjadi saingannya di Samsung Tech dulu dia, seperti itu. Jadi perusahaannya dinamakannya Inje Company. Jadi sebenarnya Dalmi sendiri itu tidak ingin masuk terhadap perusahaan kakaknya, tapi karena dia ingin mewujudkan cita-citanya, karena memang dia ingin sekali berbisnis, jadi dia memberanikan diri untuk berani masuk ke dalam kelompok perusahaan kakaknya dan mengenali setiap karakteristik anggota-anggota dari perusahaan dari kakaknya tersebut. Nah, jadi kalau ingin jelas lagi bisa dilihat dari sedikit cuplikan dari contoh polarisasi ini, seperti itu. Nah, jadi untuk contoh spoiler dari video yang kedua itu saya angkat dari film Mean Girl dari tahun 2004. Jadi begini ceritanya. Jadi seorang mahasiswi yang lama tinggal di Afrika, lalu dia bersekolah di sekolah barunya. Nah, di sekolah barunya dia itu memiliki teman yang bernama Jens dan Demian. Ini teman yang dekat dengan si Kedi. Nah, Kedi ini adalah murid baru yang sebelumnya tadi dia tinggal di Afrika dan dia pergi ke sekolah barunya. Dia bertemu dengan teman barunya itu Jens dan Demian. Nah, lalu di sekolahnya dia mendekati sekelompok geng yang namanya geng The Plastic, yang anggotanya itu ada Regina George, Christian, dan Karen. Nah, anggota geng yang namanya The Plastic ini adalah anggota geng yang kejam dan berbahaya. Kenapa bisa kejam dan berbahaya? Karena mereka melihat atau memandang orang itu dengan cara sosialitasnya seperti itu. Jadi selalu menganggap rendah orang yang ada di sekitarnya kalau bukan levelnya, seperti itu. Dan itu bisa dikatakan berbahaya karena dampaknya akan terjadi oleh mental seseorang tersebut. Nah, terus di suatu ketika Kedi itu berusaha mendekati sekelompok geng The Plastic ini. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melihat sebenarnya bagaimana sih pandangan mereka gitu, ingin melihat lebih dekat pandangan mereka tentang seseorang, seperti itu karakteristiknya. Nah, namun teman Kedi, Jens, dan Demian itu selalu mengingatkan Kedi agar
jangan terlalu dekat dengan kelompok geng plastik karena itu berbahaya. Selalu mengingatkan seperti itu. Dan jadi sebelumnya Kedi itu kan mempunyai kelompok pertemanan yang sebelumnya. Namun dia mencoba untuk masuk ke kelompok pertemanan yang baru, kelompok baru, dan dia ingin memberanikan diri untuk melihat karakteristik setiap anggota-anggota di geng plastik tersebut gitu, cara pandangnya seperti apa. Nah, dan tidak lama Kedi pun masuk ke dalam geng tersebut ternyata, dan dia dari cara berpenampilannya itu sudah beda, jadi dia juga ikut-ikutan seperti geng sosialitas seperti itu ya di sekolahnya. Jadi kan memang sebelumnya Kedi itu berpenampilannya tomboy. Jadi setelah dia masuk ke di geng plastik, dia terlihat seperti levelnya tinggi. Namun di situ teman-teman Kedi, Jens dan Demian itu menyusun strategi untuk bagaimana agar geng The Plastic tuh sadar akan perbuatannya gitu. Ingin mengubah cara pandang mereka gitu loh. Nah, jadi dari contoh video spoiler yang kedua ini memang berkaitan sekali dengan polarisasi karena kita tahu polarisasi juga bisa mengubah bentuk perilaku terhadap individu di dalam pertemanan seperti itu ya. Apalagi kalau kelompok tersebut bisa mempengaruhi individu tersebut. Jadi itu bisa saling berkaitan. Jadi sekian dari video materi penjelasan yang saya telah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.